Artinya bahwa memang NPWP ini adalah satu hal yang merupakan kewajiban dari para wajib pajak, baik perorangan ataupun badan usaha. Kalau ternyata kita, baik perorangan ataupun badan usaha ternyata masih di bawah PTKP, nggak bayar. Jadi hanya kita setor lapor. Meskipun di dalam katanya itu kayaknya sepakat RBA, tapi kalau orang nyebutnya intinya OFS berbasis resiko. Dari novel. Nah, Hai legalpreneur di rumah. Kalau misalnya ada Mbak Esi dan juga Alfi, berarti kita akan memberikan edukasi dan informasi seputar legal dan usaha dalam program Legal to Talks bersama dengan Legal to Us. Nah, sekarang Mbak, kita akan bahas tentang NPWP. Kemarin NIB. Yang diketahui, apa sih NPWP? NPWP adalah nomor pokok wajib pajak yang digunakan oleh perorangan ataupun badan usaha. I see. Jadi mungkin kurang lebihnya sama kayak kemarin kita bahas NIK, satu identitas unik dari tiap perorangan, NIB, satu identitas unik dari setiap unit usaha, dan NPWP adalah satu identitas unik manakala seorang wajib pajak di kantor pajak, gitu ya. Oke. Menurut Cak Alvin penting nggak sih ada NPWP? Jelas penting kalau misalnya kita sadar bahwa kita sudah berpenghasilan, itu menjadi salah satu hal yang penting untuk kita miliki sih Mbak. Oke, artinya bahwa memang NPWP ini adalah satu hal yang merupakan kewajiban dari para wajib pajak, baik perorangan ataupun badan usaha. Nah, terkait dengan masalah undang-undang terbaru, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 itu ada tentang Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Mungkin Cak Alfi juga dengar bahwa sekarang NIK berlaku sebagai NPWP. Nah, itu gimana Mbak? Sistemnya atau gambarannya buat legalpreneur di Don't rumah? worry, be happy. Bahwa tidak selalu orang yang sudah punya KTP jadi kepikirannya, oh aku udah punya KTP, aku harus setiap bulan datang ke KPP untuk laporan. No, gitu ya. Tetap yang punya kewajiban untuk laporan adalah orang-orang yang memang sudah di atas PTKP untuk penghasilannya. Jadi NPWP ini kan fungsinya untuk kita melakukan pelaporan, gitu ya. Pelaporan atas penghasilan yang kita dapat. Baik mungkin penghasilan karena usaha kita, jasa kita, pendapatan kita sebagai seorang pegawai gitu ya. Maka itu wajib dilaporkan manakala dia sudah lebih dari PTKP. Apa sih PTKP? Pendapatan tidak kena pajak. Akan dibedakan manakala dia single, sudah punya tanggungan, bahkan berbeda tanggungannya cuma 1, 2, 3, 4 itu berbeda gitu ya. Nanti bisa cek. Kalau dia single tuh 58 juta, ya kurang lebihnya setiap bulannya setidaknya lebih dari 4,5 juta lah gitu ya. Jadi manakala penghasilannya sudah lebih dari PTKP, maka dialah yang wajib untuk lapor pajak ke kantor gitu pajak. ya. Jadi setiap orang punya identitas yang unik, yang berbeda gitu ya. Sama seperti NIK. NIK-nya Esi beda dengan NIK-nya Cak Alfi. NIB-nya PTA berbeda dengan NIB-nya CV ataupun PTB ataupun CVX gitu ya. Jadi itu identitas tersendiri di mana misalnya ketika berhubungan dengan instansi yang membutuhkan NPWP, itu hanya dengan mengetikkan nomor unik NPWP itu sudah langsung kelihatan identitasnya. Oh, NPWP atas nama Esi gitu ya. Oh, NPWP atas nama CV Margi Rizky gitu ya. Jadi NPWP adalah satu identitas khusus mengenai pajak. Lagi yang diketahui karena kan Cak Alfi ini mewakili para generasi muda juga nih gitu ya. Jadi fungsi NPWP apa Fungsi NPWP untuk membayar pajak di kantor pajak. Lapor pajak gitu ya. Kalau bayar tidak di kantor pajak. Jadi pembayaran PPH atau pajak penghasilan itu tidak di KPP. Di KPP itu hanya ketika kita lapor gitu ya. Dari perhitungan kita dalam setahun atau sebulan bayar berapa, bayarnya di bank persepsi. Pakai apa? Ada kode uniknya. Nanti bisa ya Cek ya, khusus Legal to Us mungkin membahas bagaimana ketika pelaporan gitu ya. Kalau pelaporan perorangan sih biasanya bulan Maret, paling lambat di bulan Mei gitu ya. Sedangkan kalau badan usaha itu di bulan April Maret gitu ya. Itu yang tahunan.
Kalau mau setiap bulan biar tidak punya utang banyak gitu ya, ada yang setiap bulan dia setor. Setornya kemana? Ke Bank Persepsi. Bank mana aja? Kantor pos, BPD, BRI, BNI, Mandiri, semua bisa gitu ya. Dengan kita hanya menunjukkan NPWP kita, menuliskan NPWP, diketikkan kita mau bayar berapa atas penghasilan kita. Ada hitungannya tersendiri, Cek, gitu ya. Ya tahun kemarin pas ya sih, jadi ke kantor pajak buat laporan, dapat kode, abis itu bayar ke baru bayar. Kalau bayar artinya lebih dari PTKP. Tapi misalnya punya usaha nih, kekhawatiran banyak orang tuh selalu gitu. Punya NPWP berarti aku mesti bayar. Belum tentu gitu ya. Ada syarat tertentu gitu ya. Kalau ternyata dari hasil perhitungan kita masih bingung nih, boleh kok kita konsultasi ke KPP gitu ya. Ada loket khusus untuk kita konsultasi. Kalau ternyata kita baik perorangan ataupun badan usaha ternyata masih di bawah PTKP, nggak bayar. Jadi hanya kita setor lapor. Itu dia untuk syarat-syaratnya. PTKP itu bisa langsung ditanyakan ke Legal to Us. Teman-teman pasti bingung. Aku misalnya taunya kalau misalnya udah punya NPWP bayar pajak, tapi mereka nggak tahu syaratnya, peraturannya. Nah itu bisa langsung call Legal to Us untuk lebih jelasnya ya Mbak ya. Nah kalau misalnya tadi kan NIK sama dengan NPWP. Berarti NIK itu kan didapatkan ketika mereka berusia 17 tahun. Betul. Berarti NPWP itu dapat diaktifkan ketika mereka sudah bekerja. Diaktifkan mana atau ibarat kata begini. NIK sama dengan NPWP. Toh ini sistem juga baru gitu ya. Dari banyak berita, memang undang-undangnya sudah disahkan. Undang-undang 7 2021 sudah disahkan. Tapi sistemnya kan masih dibangun. Banyak pendapat yang mengatakan sistem NIK sama dengan NPWP itu baru berjalan kira-kira 2023. Gitu ya. Dan apakah selalu ibarat kata 17 tahun ada yang masih kelas 2 SMA, kelas 3 SMA. Masa iya sih harus laporan gitu ya? No, jadi yang lapor ya hanya yang sudah di atas NPOTKP, atas PTKP gitu ya, atas pendapatan tidak kena pajak. Kalau masih di bawah nggak perlu. Yang 4,5 itu. Yes, nggak perlu per bulan gitu ya, nggak perlu mengaktifkan ke KPP, nggak perlu. Kenapa? Karena NPWP itu penting loh, Cek. Manakala kita punya usaha-usaha tersendiri atau mungkin para pelaku seni gitu ya, karena rata-rata yang mau bekerja sama mesti akan meminta NPWP-nya mana Bu gitu ya. Karena mereka harus bayar PPN dan sebagainya. Jadi itu adalah salah satu bahasanya mungkin kalau kita selama ini bicara legalitas badan usaha, ya NPWP badan usaha penting. Penting untuk nanti dia bikin NIB, syaratnya wajib punya NPWP. Untuk perorangan gimana? Dia penting juga manakala dia mau bekerja sama dengan orang lain. Sekarang emang semuanya kalau misalnya kita mau bekerja sama itu yang tanya punya NPWP apa enggak? Nggak punya. Nah itu dampaknya kalau misalnya nggak punya apa Mbak? Dampaknya kalau tidak punya itu adalah satu syarat tersendiri sih ya, jadi ikut tender sebagainya. Intinya ketika kita mau bekerja sama dengan orang lain, di mana mereka membutuhkan bahwa rekannya itu harus punya NPWP, karena mereka punya kewajiban juga untuk menyetor pajaknya gitu ya. Maka mau tidak mau kita bikin NPWP. Nggak susah kok bikin NPWP, just online or call Alfi di Legal to Us, jadi nggak perlu nunggu lama. Gitu ya. Jadi saat ini semua kemudahan sudah ada. Jadi membuat NPWP bukan suatu hal yang mustahil ataupun susah dilakukan. Selama punya NIK, gampang bikin NPWP. Selama aturan undang-undang keharmonisan perpajakan belum berlaku, maka sistem online masih bisa dijalankan, Cek. Oke, kalau misalnya teman-teman sekarang kita harus sadar bahwa NPWP itu menjadi satu hal yang penting untuk dimiliki ketika sudah bekerja atau memenuhi tadi yang 4,5 juta per bulan, maka harus punya minimal, maka harus melaporkan dan juga mempunyai NPWP untuk menjalani kerjasama dengan orang di luar juga gitu. Kenapa pajak itu janganlah kita terlalu ketakutan gitu ya dengan kalau pajak ataupun mungkin nanti buat bayar pajak nanti dipakai A B C D gitu ya. Teman-teman mungkin tahu adiknya yang masih sekolah ada tuh dana bos. Dana bos dari mana? Pajak. Jalan alus dari mana? Pajak. Penerangan lampu sebagainya, terlepas dari mungkin segala prasangka gitu ya, tapi ada banyak manfaatnya. Jadi kita bisa berkontribusi kepada pemerintah dengan cara membayar pajak manakala memang sudah saatnya kita membayar pajak.
gitu, membantu perkembangan pembangunan di Indonesia, di negara kita ini. Jangan takut loh ya, jangan takut bayar pajak ya. Jadi sudah ada klasifikasi yang memang jelas. Jadi nggak usah takut untuk bayar pajak. Jadi dan juga wajib pajak perorangan berbeda dengan wajib pajak badan usaha, bahkan berbeda juga badan usaha yang UMKM, badan usaha yang sudah PKP ataupun pengusaha kena pajak gitu ya, itu berbeda. Mungkin nanti bisa dibahas khusus ya Cek di Legal to Us gitu ya. Yang penting yang di sini disampaikan, jangan khawatir manakala NIK itu adalah sebagai bukti nomor NPWP. Bukan suatu hal yang berarti aku akan terawasi terus menerus, no gitu ya. Toh segala sesuatu itu ada takarannya kok Cek gitu ya. Kita mau makan di restoran juga kena pajak. Kita mau beli barang juga kena pajak. Selama itu memang untuk kesejahteraan, why not gitu ya. Kalau misalnya ada email, jangan takut. Jadi ada email dari kantor pajak, mereka langsung, wah ini apa? Aku kayak merasa diawasi kayak orang. Ada yang senyum-senyum di balik kamera juga. Don't worry. Don't worry, itu bisa diselesaikan. Oke? Ya langsung aja ke Legal to Us untuk tahu lebih banyak tentang NPWP. Apalagi kalian mau tanya-tanya tentang syarat, ketentuan yang lebih jelas tentang NPWP pribadi maupun badan usaha yang dimiliki. Nah, cukup sampai di sini informasi yang dapat kita berikan. Nanti bisa di episode obrolan ya, Cik ya. Obrolan di sore hari, bisa di episode berikutnya. Kalau misalnya teman-teman penasaran tentang yang lain, semisal penasaran tentang mungkin badan usaha atau sertifikasi halal, BPOM, itu bisa kita bahas. Kalau misalnya tulis di kolom komentar, pasti kita akan meresponnya dengan baik. Terima kasih semuanya, terima kasih Mbak. Kita akan ketemu lagi di Legal to Talk episode selanjutnya. Bye bye. Terima kasih.